Teman-teman sekalian, salam jumpa. Semoga kita berjumpa dalam keadaan bahagia dan sehat selalu. Channel Kasih Insani ini adalah milik kelompok Kasih Insanis atau KKI yang selama ini menaruh kepedulian sedikit ya. Saya bersama para sukarelawan di beberapa tempat terhadap penderita gangguan jiwa. Dan hari ini adalah hari spesial. Spesialnya apa? Ulang tahun kelima KKI. Kelompok Kasih Insanis didirikan atau dibentuk pada 25 Februari tahun 2016 lalu. Dibentuk di mana? Di Ende, di Jalan Anggrek, pukul 20 malam. Saat itu hadir kurang lebih 11 orang saya kira, dan ada beberapa teman yang tidak hadir, tetapi mereka komitmen untuk kita bersama-sama, kita dukung untuk menaruh kepedulian terhadap saudara-saudari kita yang menderita gangguan jiwa. Dalam perjalanan waktu, KKI ini dibentuk di beberapa kabupaten. Di Maumere, di Lembata, ya beberapa di Flores Timur, lalu di kabupaten tetangga, di Nagekeo, ya ada beberapa relawan di Kabupaten Ngada, dan Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Manggarai, dan Kabupaten Manggarai Barat. Di daratan timur ada di Kifamenanu, ada juga di Kupang, dan mulai muncul ya relawan di Kabupaten Malaka dan Kabupaten Belu. Yang belum ada itu di beberapa kabupaten lain, misalnya di Pulau Alor, di Sumba, dan juga di Pulau Sabu dan Rote. Dan dari beberapa kabupaten ini yang relawannya belum ada, sebetulnya pada kita ada data penderita gangguan jiwa. Kita berharap orang-orang di sekitar atau di beberapa pulau ini muncul secara sukarela untuk menaruh kepedulian terhadap saudara-saudari kita yang menderita gangguan jiwa. Awalnya dulu ketika KKI ini dibentuk, kita berpikir bahwa hanya ada di Ende. Tidak berpikir tentang ada di tempat lain nanti sukarelawan. Karena kita berpikir yang menderita gangguan jiwa itu hanya di Ende. Padahal dalam perjalanan penderita gangguan jiwa ya muncul laporannya dari beberapa kabupaten, dan bukan hanya data penderita gangguan jiwa bersama keluarganya yang kita dapatkan, tetapi para relawan juga muncul. Maka KKI pun tersebar. Ini sebuah organisasi sosial, ini sebuah organisasi kemanusiaan. Saya sering istilahkan bahwa KKI itu tidak punya pintu, tidak punya jendela. Maksudnya apa? Ya, siapapun bisa bergabung. Dan tanpa mengatakan bahwa dia relawan kelompok Kasih Insanis, tetapi menaruh kepedulian terhadap tetangganya, kenalannya, anggota keluarga besarnya, apalagi anggota keluarganya sendiri, Anda sudah mungkin bukan disebut relawan, tetapi Anda sudah bekerja sukarela terhadap mereka. Dan kita juga menerima laporan data dari beberapa pulau lain, misalnya di Jawa, di Sumatera, di Papua, Ambon. Apa yang kita lakukan? Oke, dari Kalimantan juga, dari Sulawesi juga. Apa yang kita lakukan? Kita memberi edukasi kepada keluarganya. Atau kita memberikan edukasi kepada tetangganya untuk selanjutnya tetangganya pergi ke keluarganya, dan keluarganya itu sampai terhubung dengan kita untuk memberikan solusi bagaimana mengatasi penderita gangguan jiwa atau gangguan jiwa yang diderita oleh anggota keluarganya atau oleh tetangganya. Kita bersyukur mereka memahami solusi yang kita berikan sehingga mereka bisa mengakses layanan di fasilitas dasar kesehatan milik pemerintah, misalnya puskesmas. Teman-teman sekalian, saya masih ingat dengan baik bahwa kelompok Kasih Insanis ini tidak lahir begitu saja. Tidak muncul begitu saja. Para relawan juga tidak muncul begitu saja ya. Tetapi melalui sebuah perjalanan yang kurang lebih berjalan 2 tahun.
Apa itu? Ya, tentu dalam beberapa pekan terakhir ini, ingatan kita pada kasus Ansel masih segar pada kita sekalian. Beberapa video kita sudah publikasikan di channel ini, dan ada juga beberapa video lain kita sudah siapkan terkait kasus Ansel dan juga perjuangan ke depan. Ya, ketika tahun 2014, mulai Februari sampai Mei kita mengurus kasus Ansel, dan selanjutnya mengurus Ansel ke beberapa tempat, dan kembalilah Ansel ke ND tinggal dengan saya untuk beberapa waktu, dan seterusnya. Saat itu muncul pemikiran pada sekian banyak orang bahwa saya ini bisa menyembuhkan penderita gangguan jiwa. Padahal tidak. Tapi dalam fakta bahwa sekian banyak orang melaporkan kasus-kasus gangguan jiwa kepada saya. Dan tugas saya adalah mendatakan. Kalau terjangkau atau dekat, tugas saya adalah mengunjungi. Saya belum tahu apa itu gangguan jiwa. Saya belum tahu bagaimana bersikap pada penderita gangguan jiwa. Saya belum tahu soal stigma sosial. Saya belum tahu bahwa gangguan jiwa itu sebuah sakit medis. Saya belum tahu bahwa ada diskriminasi sosial. Saya belum tahu bahwa ada alienasi pada berbagai aspek yang dialami oleh penderita gangguan jiwa selain dia menderita sakit medis gangguan jiwa itu. Saya belum tahu bahwa ada pelbagai pihak yang sebetulnya sudah sekian lama mereka absen dari layanan terhadap penderita gangguan jiwa. Ya, dulu pada kasus Ansel, dan setahun kemudian ada kasus, saya kira tahun 2015, ada kasus seorang gelandangan psikotik di ND, dibakar hidup-hidup, untung dia tidak mati, lalu kita advokasi ke ranah hukum, dan pelakunya masuk penjara. Saat itu yang bergerak itu kita ajak beberapa teman saya, dan kebetulan pada tahun-tahun itu kita memiliki sebuah komunitas sastra di ND, namanya itu Komunitas Sastra Rakyat ND atau Komunitas SARE. Dulu konsentrasi Komunitas SARE itu pada kegiatan sastra, tiap bulan berkumpul membacakan puisi atau membuat puisi atau sharing pengalaman dan lain-lain. Tapi beberapa hal lain juga kita lakukan, misalnya pada hari AIDS sedunia 1 Desember dan hari anti narkoba saya kira ya pada 26 Juni saya kira. Setiap tanggal-tanggal besar itu juga Valentine Day, setiap perayaan nasional atau internasional kita buat malam sastra. Ya. Dan untuk kasus Ansel kita juga buat malam sastra kemanusiaan saat itu. Saya kira pada tahun 2014 juga 2015. Ya. Dalam perjalanan, karena sekian banyak data yang saya kumpulkan, menerima laporan yang terbanyak itu dari media sosial atau dari orang-orang yang mendapatkan nomor saya dari kenalan saya. Dan karena muncul sekian banyak orang yang coba mau menaruh kepedulian terhadap penderita gangguan jiwa atau masalah gangguan jiwa, maka saya diskusi dengan beberapa teman di ND untuk kita duduk. Duduk apa ini? Bisakah kita membuat satu kelompok yang nanti fokusnya pada kepedulian terhadap penderita gangguan jiwa? Yang nanti fokusnya pada mengadvokasi kepentingan penderita gangguan jiwa atau kepentingan keluarga penderita gangguan jiwa. Yang nanti fokusnya untuk mengurangi pandangan yang keliru tentang gangguan jiwa dan juga sikap yang keliru terhadap penderita gangguan jiwa. Saya lihat ada juga banyak yang terpasung ini. Selain di ND juga laporan dari beberapa kabupaten lain. Maka teman-teman juga bersemangat, lalu kita berkumpul dan membentuk kelompok ini. Oke.
Kegiatan yang kita lakukan awal adalah mengunjungi penderita gangguan jiwa di jalanan. Setiap hari Jumat, seingat saya bukan hari Sabtu, ya kemudian setiap hari Sabtu di ND, setiap hari Jumat kita turun ke jalan-jalan dan memberikan makanan atau minuman kepada penderita gangguan jiwa. Saat itu kita merasa bahwa kita sudah lakukan kebaikan untuk mereka yang selama ini belum dijangkau oleh layanan sosial. Dalam perjalanan, memberi makanan, memberi minuman kepada penderita gangguan jiwa, ya nilainya sangat kecil, bahkan kurang ada gunanya. Kenapa? Kita kasih makan hari ini, bukan hari ini pagi, siang, malam, tetapi hanya siang misalnya, atau hanya menjelang sore. Dia makan, oke. Dia minum, oke. Sore atau malam dia tidak makan lagi. Besok, lusa, sampai hari Jumat berikutnya, dia tidak makan dan dia tidak minum. Dia mendapatkan makanan dan minuman di mana? Kami temukan ada orang yang selalu, baik berbeda orang maupun orang yang sama, selalu kasih mereka makanan dan minuman. Untuk laki-laki, ya diberikan juga rokok. Mereka tidur di mana? Di emperan toko, di pasar, atau di jalan, atau di pantai. Oke. Apa yang mesti dilakukan terhadap orang-orang ini selanjutnya? Kita coba mencari keluarganya. Dan yang ada keluarganya, kita bicarakan dengan keluarga bahwa ketika itu kita sudah tahu gangguan jiwa itu apa. Bahwa gangguan jiwa adalah masalah medis seperti sakit-sakit lainnya. Dan kebetulan ada kenalan dokter di ND dan dia menghubungi saya bahwa, Pater, ada obatnya untuk penderita gangguan jiwa. Maka mulai saat itu yang tadi saya bilang, kita ketemu keluarganya, kita memberi edukasi kepada keluarganya bahwa penderita gangguan jiwa itu atau gangguan jiwa itu bisa pulih. Sekalipun keluarga awal-awal merasa ragu, tetapi akhirnya mereka juga paham. Sehingga beberapa pasien yang dulu menggelandang kembali ke rumahnya. Lalu sekarang di ND ada beberapa, terutama yang laki-laki ya, yang menggelandang ini. Dan di antara mereka kita pernah ketemu keluarganya. Ada yang justru menolak untuk kita berikan edukasi, untuk soal kita dorong mengakses atau membantu mereka untuk mengakses layanan kesehatan. Yang ketiga, ada memang penderita gangguan jiwa yang katakan dalam tanda kutip keluarganya tidak ada. Keluarganya tidak ada maksudnya apa? Keluarga kandungnya tidak ada. Oke, memang ada juga yang bukan keluarga kandung. Pada kasus-kasus tertentu mereka menerima anggota keluarganya itu untuk merawat dia di rumah. Tetapi ada yang sama sekali susah karena memang ya kita tahu gangguan jiwa itu adalah sebuah beban ekonomi pada keluarga. Berat memang, dan saya kira pemasungan yang terjadi dalam jangka panjang konsepnya itu bahwa gangguan jiwa itu adalah sebuah beban pada keluarga. Ini baru salah satu pandangan, ada juga pandangan lain tentang gangguan jiwa itu apa, misalnya karena roh halus dan lain-lain, karena kutukan Tuhan, kutukan nenek moyang. Tetapi secara sosial seperti itu, bahwa ada keluarga yang notabene bukan keluarga kandung, tidak bisa merawat anggotanya yang sakit karena mereka rasa beban dengan adanya dia. Ya, sering kita utarakan bahwa memang ya saat kematian baru keluarganya mengurus. Ada beberapa contoh di ND, saya kira 2 atau 3 kasus penderita gangguan jiwa meninggal di jalanan, dan ketika keluarganya dengar baru keluarganya datang mengambil atau mengurus pemakaman
Karena itu sering kita berikan catatan kritis bahwa biaya kematian itu lebih besar daripada biaya kehidupan. Padahal semasa hidup keluarga sudah menyatakan ya kurang mampu untuk mengurus. Ya, idealnya adalah kita memiliki tempat inap, rawat inap. Tetapi itu yang memang belum dilakukan, bahkan mungkin untuk selama-lamanya tidak dilakukan oleh relawan KKI. Karena apa? Relawan ini dia berada dalam lingkaran perjuangan edukasi, dalam lingkaran perjuangan advokasi, dalam lingkaran perjuangan pemberdayaan. Dia berjalan beriringan dengan keluarga, dia berjalan beriringan dengan pihak-pihak yang berkepentingan atau para stakeholder, terutama negara, mereka yang ya secara fungsional bekerja sebagai pelayan publik di kantor-kantor pemerintahan yang terkait, dan juga pihak agama. Ya. Oke, di ND ada satu perkembangan baru, bahwa ada satu organisasi lembaga sosial kemanusiaan berbadan hukum, yaitu lembaga ya pelayanan kasih Samaria. Mereka membangun sebuah rumah singgah. Ya, maka permisi, penderita gangguan jiwa terutama perempuan yang selama ini menggelandang, mereka ambil dan tampung dan rawat di tempat itu di Bolobeku. Kita dukung ini, kita berikan bantuan terhadap mereka supaya rumah singgah ini tetap ya terjaga dan kualitas layanannya makin baik. Dan mereka sekarang bukan hanya mengambil penderita gangguan jiwa yang berkeliaran, yang katakan homeless, psikotik, tetapi juga dari keluarga mereka yang ya terpasung atau yang sudah lama tak terurus atau keluarga sulit mengurus, mereka menerima. Kapasitasnya memang sangat kecil dan mereka tetap terus membenah layanan di rumah singgah itu. Oke, teman-teman sekalian, KKI Lembaga Sosial Kemanusiaan, Kerelawanan, terus lakukan seperti kata saya tadi, dalam kerangka advokasi, edukasi, dan pemberdayaan. Tapi sejak tahun lalu, teman-teman di ND mendorong saya untuk kita sama-sama membentuk KKI berbadan hukum. Ya, maka pada Januari lalu, saya kira sudah 1 tahun lebih, terbentuklah yayasan. Namanya Yayasan Kita Keluarga Insani. Tetap KKI namanya, logonya tetap yang sama, bertulis KKI bergambar hati merah itu, dan ketuanya adalah Planet, dan pendirinya ada beberapa teman, 2 teman, pengawas, pembina, lalu pengurus. Ya, kita terus mendoronglah agar yayasan ini berkembang, dan bukan hanya ada di ND, tetapi juga mudah-mudahan hari-hari besok yayasan itu bisa dibentuk di beberapa kabupaten yang di dalamnya relawan-relawan KKI itu, relawan kelompok kasih insanis. Karena itu sekarang untuk ND, kelompok kasih insanis berjalan di bawah payung yayasan tersebut. Ya, dan saya kira tanpa payung lembaga berbadan hukum, kelompok kasih insanis atau KKI tetap berjalan karena dia kerja kerelawanan. Ya, dia tidak menuntut sesuatu yang legal, dia tidak menuntut gerakan itu berbadan hukum. Karena apa? Kita sebenarnya masyarakat biasa yang mungkin hanya berbentuk wadah, berbentuk kelompok, katakan kelompok minat, tapi minat pada sosial kemanusiaan dengan fokus pada penderita gangguan jiwa, dan
ya kita menyuarakan kepentingan penderita dan keluarga penderita kepada pihak-pihak yang berkepentingan, yakni lembaga agama, lembaga adat, atau lembaga sosial, atau terutama pemerintah. Selama ini kita sudah kurang lebih ketemu dengan orang nomor satu di beberapa kabupaten dan juga orang nomor satu di lembaga agama di beberapa keuskupan. Kita juga dekati tokoh-tokoh agama lain selain Katolik, ada Kristen, Protestan, permisi, ada teman-teman di Muslim, MUI misalnya, dan lain-lain. Kita bicarakan keprihatinan yang sama dan mereka menerima kita apa adanya. Dan mereka menampung aspirasi kita sebagai perwakilan suara dari penderita gangguan jiwa dan keluarga mereka. Dan sejauh ini kita tetap berjalan beriringan untuk menjangkau penderita gangguan jiwa. Sekian banyak data penderita gangguan jiwa oleh keluarganya, oleh tetangganya, oleh kenalannya dilaporkan kepada kita, lalu kita lanjutkan kepada pihak pemerintah, baik dinas kesehatan maupun pihak puskesmas. Dan seringkali juga kita berjalan bersama perawat dan dokter untuk mengunjungi penderita gangguan jiwa. Dan modal kami adalah modal sedikit secara autodidak. Kita memiliki pengetahuan sedikit tentang gangguan jiwa, tentang bagaimana bersikap terhadap penderita gangguan jiwa, dan itu yang kita berikan sebagai edukasi kepada keluarga, kepada tetangga, atau kepada orang-orang di sekitar. Teman-teman sekalian, kami tentu tahu dan sadar bahwa yang kita lakukan memang belum seberapa. Karena itu kami minta maaf kepada penderita gangguan jiwa dan keluarganya yang mungkin dalam tanda kutip kami lalai ketika kalian membutuhkan kami. Atau kami sibuk dengan pekerjaan kami masing-masing untuk mencari nafkah, lalu kalian untuk sementara ditunda urusannya, layanannya. Kami minta maaflah untuk hal ini. Yang kedua, kami dalam lakukan advokasi sering warnanya membongkar apa yang mestinya dilakukan oleh pemerintah tapi sudah sekian lama tidak dilakukan. Dan itu catatan kritis. Kami minta maaflah kepada pihak pemerintah dan juga kepada lembaga agama jika catatan-catatan kritis. Jika menurut Pak Markus, koordinator KKI di Manggarai Timur bilang geli-geli. Jika catatan kritis atau kegeli-gelian yang kami suarakan terhadap kalian, baik pemerintah atau pihak tokoh agama, cukup membuat kalian terganggu atau tersinggung, kami minta maaflah. Tetapi intinya bahwa kami menyuarakan bukan kepentingan kami sendiri, tetapi kepentingan penderita gangguan jiwa, kepentingan keluarganya, dan juga kepentingan tetangga atau masyarakat jika masalah gangguan jiwa pada seseorang menimbulkan destruksi sosial, menimbulkan kekacauan sosial. Itu yang kita ungkapkan. Saya membayangkan bahwa ketika beberapa kasus pasung sadis yang tidak manusiawi sama sekali, sekalipun pasung itu tentu tidak manusiawi dan itu kejahatan, kriminalitas, tapi ada kasus-kasus khusus yang pemasungannya itu sungguh sadis. Saya kira jelas katakan bahwa kalau kita tidak membongkar ke publik rahasia kesadisan itu, maka kasus itu tidak terbongkar, atau diam-diam saja hingga seseorang itu meninggal atau mengakhiri hidupnya di dalam kayu pasungan. Dan di permukaan kita melihat kampung ini baik-baik saja, keluarga ini baik-baik saja. Padahal di dalam rumah atau di dalam kampung itu ada sesuatu yang tersembunyi terkait kejahatan terhadap kemanusiaan. Dan kita terus mengungkapkan ini agar apa?
agar ya permisi kejahatan itu bisa, benang kusut kejahatan itu bisa diurai, dan penderita gangguan jiwa bisa terlayani oleh layanan-layanan primer, layanan-layanan yang mestinya dia dapat sebagai hak ya, dia sebagai warga negara, dia sebagai umat dari agama tertentu. Ya, teman-teman sekalian, pada ulang tahun ini, ya kita berharap tetap semangat ke depan. Untuk teman-teman di ND, untuk teman-teman di Nagekeo, Ngada, Manggarai Timur, Manggarai Barat, Kabupaten Sika, Flores Timur, Lembata, Kupang, Keva Manado, dan di beberapa kabupaten lain yang relawannya mulai muncul, kita terus bergeraklah sejauh dapat, semampu kita. Saya sering katakan, ya semampu kita. Ya, yang kita tidak mampu lakukan atau pikirkan, atau kita menemukan jalan buntu pada satu titik tertentu, kita yakin Tuhanlah yang sendiri melakukannya. Tuhanlah yang sendiri terlibat di dalamnya. Kita bersyukur kepada Tuhan Maha Pencipta, Maha Kuasa, Maha Pengasih, Maha Esa. Dia menyertai kita dalam liku-liku perjalanan perjuangan kemanusiaan dengan sukarela, dengan berani. Dia memberikan kita kesehatan jiwa dan raga. Dia memberikan kita kelancaran dalam perjuangan-perjuangan kita. Kita ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang selama ini kita ganggu dalam tanda kutip atas responsnya terhadap suara-suara yang kita utarakan kepada mereka, baik kepada pemerintah maupun tokoh agama, juga terutama pada profesional kesehatan. Kita ucapkan terima kasih kepada dokter, kepada perawat, kepada psikolog yang selalu membantu KKI dengan ilmu-ilmunya, dengan diskusi-diskusi yang baik. Kita ucapkan terima kasih kepada keluarga yang dengan gigih bersama dengan kita ingin agar anggotanya yang sakit itu bisa pulih. Kita ucapkan terima kasih kepada saudara-saudari yang menderita gangguan jiwa yang mengiyakan edukasi kita. Kita ucapkan terima kasih kepada teman-teman dimanapun yang menopang kegiatan KKI, yang membantu penderita dan keluarganya dengan berbagai cara. Ada doa, ada dalam bentuk materi. Kita ucapkan terima kasihlah untuk semuanya ini. Teman-teman sekalian, selamat ulang tahun. Kiranya ada hal yang baru yang muncul pada kita, pada wajah kita, pada energi kita untuk tetap melangkah maju demi pencapaiannya, kemajuan peradaban dunia, kemajuan peradaban manusia, atau demi terciptanya manusia dan dunia yang adil dan beradab. Kita berjuang seperti dalam perayaan Ekaristi ulang tahun kelima yang kita rayakan pada hari ini, tadi jam 6 waktu Indonesia Tengah atau jam 5 waktu Indonesia Barat. Kita katakan kita tetap berjalan dalam lingkaran apa? Lingkaran tentu belum kalah. Yang kedua dalam lingkaran perjuangan tiada akhir menuju NTT bebas pasung, bebas stigma, dan bebas diskriminasi. Terima kasih teman-teman, sekali lagi selamat ulang tahun, salam belum kalah, dan salam sehat jiwa.